Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashabul fadilah, hadaratil muhtaramin, sadatan ulama wal masyayikh, terutama keluarga almarhum Mbah Kiai Abu Dzarin, para pejabat pemerintah yang hadir, Pak Kapolres yang saya hormati, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Pak Haji Wasis, jajaran syuriah, sadati wa sayyidati ayyuhal hudur. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa silatul arham dengan warga Nahdliyin Bojonegoro bimunasabati dzikra wafatil masyayikh, terutama Kiai Haji Abu Dzarin. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya warga Nahdliyin, umumnya masyarakat Bojonegoro. 14 abad yang lalu, ketika dunia dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan biadab, di sebelah barat ada sebuah negara namanya Romawi, Ar-Rum, sudah mempunyai agama Katolik, kitab sucinya The New Testament, Bible, maju pembangunannya, pendidikannya, akan tetapi ada sisi jahiliyah yang sangat mengerikan, yaitu sistem perbudakan. Warga negara Romawi kalau termasuk kelompok budak tidak mempunyai hak sebagai warga kelas 1, tapi jelas enggak punya kelas. Dijual boleh, dihibahkan boleh, disewakan boleh, ditukar tambah boleh, dibuang di tong sampah ya kenging, itu kalau sudah dianggap budak. Bahkan seorang raja bernama Nero pernah membakar hidup-hidup kurang lebih 600 budak, ditancapkan di kanan kiri jalan dan dia lewat di tengah-tengahnya, dianggap sebagai lampu penerang jalan. Paling senang, paling suka pembesar Romawi, baik itu pembesar negara maupun pembesar agama, mengadakan acara namanya gladiator, yaitu antar budak diadu, ditonton. Kalau sudah ada yang mati salah satunya, semua tepuk tangan gembira, berarti pesta berhasil dengan matinya salah satu budak. Inilah jahiliyah Romawi. Di sebelah timur ada negara besar namanya Persia, agamanya Majusi Zoroaster, kitab sucinya Avesta Sandinista, kitab undang-undangnya Hammurabi. Akan tetapi undang-undang hukum hanya untuk orang kecil. Kalau rakyat kecil melanggar hukum, dihukum seberat-beratnya. Dipotong lidahnya, dipotong tangannya, dipotong kakinya, dibuang ke jurang. Kalau orang kecil yang salah. Tapi kalau orang besar, pejabat, atau yang dekat dengan istana, tidak ada ceritanya kena hukuman. Ini namanya sistem jahiliyah yang berlaku di Persia. Barat Romawi, timur Persia,
Di tengah-tengah ada bangsa Arab. 14 abad yang lalu bangsa Arab, bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Jahiliyahnya sempurna. Agama nggak ngerti, kitab suci nggak punya, pemimpin agama mboten wonten. Tuhan 360. Allata, Manah, Uzza, Hubal, Ya'uq, Yahuth, Nasr, Suwa', Wud. Itu di antara nama Tuhan. Tuhan mereka. Satu sama lain mudah sekali perang hanya karena masalah kecil. Berebut air, berebut rumput, perang puluhan tahun. Tidak ngerti ilmu pengetahuan, etika, moral, tata tertib, peraturan nggak ada. Itu bangsa Arab 14 abad yang lalu. Rata-rata buta huruf, nggak kenal baca dan tulis. Tiba-tiba ada seorang lahir namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak masih dalam kandungan ibunya baru masuk bulan kedua, bapaknya Sayyid Abdullah wafat di tengah jalan pulang dari dagang. Lahir sebagai yatim, usia 6 tahun ibunya meninggal, Sayyidah Aminah. Dipelihara oleh kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Baru usia 8 tahun kakeknya meninggal. Apa maksudnya? Apa hikmahnya? Rasulullah tidak punya ibu, nggak punya ayah, nggak punya kakek, supaya yang membentuk karakter Nabi Muhammad, yang mendidik beliau adalah Allah sendiri. Bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan kakeknya. Sebab kalau yang mendidik itu ayah, ibu, ustadz, kiai, dosen dan guru besar, hasilnya seperti kita ini. Ya, ada yang baik, ada yang setengah baik. Ada yang kalau pagi baik, malam jahat. Ada kalau malam jahat, siangnya baik. Ini karena yang mendidik manusia biasa, seperti saya lah contohnya. Karena mendidik ayah, ibu, ustadz, kiai, dosen, hasilnya seperti kita-kita ini. Kalau Nabi Muhammad yang mendidik adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, yang mendidik aku adalah Tuhanku, dengan pendidikan yang ahsan, yang maksimal, ideal. Hasilnya seperti Nabi Muhammad itu. Yang mendidik adalah Allah sendiri. Nabi Muhammad yatim piatu dan buta huruf, nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, tidak pernah menjadi orang terkenal sebelum jadi nabi. Waktu remaja nggak pernah termasuk orang dikenal, karena masyarakat jahiliyah hanya mengenal 3 macam orang. Kalau menjadi salah satu 3 macam orang bisa terkenal, kalau tidak nggak akan terkenal. 1, syair, penyanyi, wah itu bisa terkenal itu. Penyanyi terkenal waktu zaman jahiliyah karena digemari oleh masyarakat. Nabi Muhammad tidak pernah jadi penyanyi. Wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghilah. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah terkenal karena tidak pernah jadi penyanyi. Orang jahiliyah senangnya sama penyanyi. Kalau ada orang Bojonegoro seneng banget keterlaluan sama penyanyi, ya rodok jahiliyah masih. Buktinya kalau ngundang kiai amplopnya tipis, kalau ngundang inul berapa saja asal datang. Ngoten nggih? Ngoten mboten? Kalau ngundang kiai amplopnya tipis. Jadi kalau ngundang biduan, penyanyi 4 lagu 50 juta berani asal datang. Nyanyinya dengan ngebor pisan. Wah. Berarti masih, kalau di Bojonegoro seperti itu berarti masih jahiliyah. Ya seneng penyanyi ya boleh, asal ojo nemen-nemen. Yang kedua, kahin, dukun. Wah itu terkenal kalau orang jadi dukun zaman jahiliyah itu.
Berapa saja, asal jadi, asal menang, asal berhasil. Padahal kalau dikasih mantra, doa, jampi, gak jelas lafalnya. Tapi yang penting berhasil, berapa saja. Kalau dikasih doa sama kiai jelas, Allahumma inni as'aluka ridhoaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar, jarum 76 rong bungkus. Tapi kalau sama dukun doanya gak jelas lafalnya, berapa saja asal menang. Kalau orang Bojonegoro masih seperti itu ya masih rodok jahiliyah. Yang ketiga orang terkenal, lah Nabi Muhammad gak pernah jadi kahin, gak pernah. Wala biqauli kahin. Yang ketiga orang terkenal sahir, tukang santet. Wah terkenal itu, tukang santet dari Jakarta semua turun cari itu. Di gunung-gunung pun dicari, di pelosok pun dicari. Nah zaman jahiliyah tukang santet, sahir, tukang sihir terkenal, ditakuti orang. Nabi Muhammad tidak pernah menjadi tukang sihir. Bahkan orang jahiliyah, masyarakat Quraisy menuduh Nabi Muhammad tukang sihir. Wa yaquluna in hadza illa sihr. Mereka menuduh Nabi Muhammad tukang sihir. Salah itu, bukan. Bahkan Nabi Muhammad dianggap ambisi pengen jadi dukun terkenal dengan Al-Quran itu. Walhasil Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi tidak pernah menjadi orang terkenal karena bukan penyanyi, bukan dukun paranormal, bukan tukang santet atau tukang sihir. Maka Nabi Muhammad tidak pernah menjadi orang terkenal. Tiba-tiba yang mengagetkan, Nabi Muhammad yang buta huruf, yatim piatu, nggak pernah terkenal, tiba-tiba menyampaikan begini, Bu. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ayat piro surat opo golekno dhewe, kaenakan banget duduake suratnya. Cari sendiri nanti pasti ada di Quran. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. Hanya orang yang berilmu yang bisa benar. Ini kalau yang ngomong dosen ITS, Unair, pantes. Hanya dengan ilmu kita bisa benar. Hanya dengan analisis ilmiah, logis, rasional kita bisa benar. Hanya dengan analisis objektif, independen kita bisa benar. Kalau yang ngomong dosen pantes. Ini yang ngomong buta huruf. Saya ngomong Bojonegoro ngoten sing pojok Ngasem mereka lho, alas mereka lho pojok kecamatan Ngasem tiba-tiba ngomong koyo ngono iki. Ada yang lebih hutan lagi nggak daripada Ngasem? Ada lagi nggak yang lebih kampung lagi? Nabi Muhammad yang buta huruf, yang nggak pernah belajar, nggak pernah berilmu, tiba-tiba mengatakan betapa pentingnya ilmu pengetahuan, betapa pentingnya analisis ilmiah kalau kita ingin benar. Petani ingin beres harus dengan ilmu pertanian. Pedagang ingin sukses harus dengan ilmu perdagangan. Bermasyarakat, mimpin masyarakat mau benar ya harus ngerti sosiologis, antropologi. Jadi DPR ya harus ngerti politik, semua harus dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu ya jadi seperti sekarang ini. Anggota DPR kampungan desa tahu-tahu jadi DPR pusat. Isone mek ngantuk karo turu wis. Ya jadi seperti ini. Nabi Muhammad 14 abad yang lalu mengatakan, kalau kamu ingin benar, kalau kita ingin benar, maka kita harus menjadi orang yang berilmu. Kita harus menguasai ilmu pengetahuan. Kalau kita ingin benar, NU ingin beres, harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Pesantren pengen maju, harus dengan ilmu pengetahuan. Tanpa itu omong kosong kita bisa maju. Betul loh. Nah, masyarakat Islam dulu, umat Islam dulu selalu ingin benar dan selalu dengan ilmu. Contoh,
Ada seorang gubernur Mawaro An-Nahr Transoksiana, kalau sekarang Afghanistan lah sekitar itu, kirim surat pada Imam Syafi'i, kirim surat kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris bin Syafi', lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i itu umurnya cuma 54 tahun. 54. Di antara kita ada yang sudah 60, 70 kan. Kulo Dewi 50 wolu. Saya sudah 58. Kalau Imam Syafi'i umurnya cuma 54. Umurnya pendek tapi jembar. Imam Nawawi 45. Kiai Wahid Hashim bapaknya Gus Dur 39. Umurnya cuma. Jenengan umurnya tua tapi dawa tapi sempit. Iki sing umurnya pendek tapi jembar. Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi kirim surat pada Imam Syafi'i. Begini. Syekh, Imam, saya ingin paham Islam yang benar. Kalau saya baca Quran belum paham, belum mendapatkan pemahaman. Baca hadis sama, belum mendapatkan pemahaman yang sempurna. Bagaimana caranya memahami Quran yang benar? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi', sini. Ini ada surat dari gubernur, ayo jawab yuk. Ayo tulis surat, balas gubernur. Ambil kertas, ambil pulpen. Kamu yang nulis, saya yang ngomong. Dikte. Imam Syafi'i ngendikan, dikte, Rabi' nulis surat untuk gubernur. Jawab pertanyaannya. Nah, risalahnya Imam Syafi'i, suratnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Yaitulah kitab apa jenenge? Ar-Risalah. Asal mula ada ilmu yang namanya ilmu usulul fiqh. Paham mboten iki? Paham mboten? Kata mboten paham mboten? Jadi ilmu usul fiqh itu metode cara memahami agama Islam, prinsip-prinsip jurisprudensi yang diciptakan oleh Imam Syafi'i ketika beliau menjawab gubernur melalui suratnya yang ditulis oleh muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Kitabnya namanya Ar-Risalah, tebal segini nih, 300 halaman. Isinya piye isinya? Isinya ngeten. Kalau ente ingin paham Islam, maka pertama kali kamu harus mencari di Quran bayan ilahi, penjelasan dari Allah, yaitu Al-Quran. Tapi kamu harus tahu, ayat Quran buatin satu level. Ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada mutlak, ada muqayyad, ada am, ada khas, ada dilala makna hakiki, ada makna majazi, ada nasikh, ada mansukh. Wes, paham iku digoleki kok ora ono. Sudah paham itu dicari kok enggak dijumpai yang dicari, enggak ketemu. Maka pindah pada bayan nabawi, penjelasan dari Rasulullah SAW, hadis. Tapi kamu harus tahu, hadis juga tidak satu macam. Ada mutawatir, ada masyhur, ada aziz, ada ahad. Kamu cari di hadis sudah paham tentang hadis mutawatir, masyhur, aziz, ahad, belum ketemu. Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada yang kamu cari. Maka pindah pada bayan akli, akal harus dipakai. Jadi menawi teng Quran boten wonten, teng hadis boten wonten, pakai apa carinya? Akal. Akal harus dipakai, bayan akli. Lah akal itu kalau rame-rame kumpul ulama bareng-bareng diskusi, musyawarah, adu argumentasi, debat, berpikir, menghasilkan sebuah hukum namanya ijma'. Kalau akalnya ulama dewe-dewe mboten kumpul menghasilkan sebuah hukum namanya qiyas. Qiyas pun macam-macam.
Aulawi, Burhani, Jadali, Khitabi, Iqna'i, Syi'ri, Istiqra'i, Tamthili, itu semuanya qiyas. Jadi kalau kamu cari hukum di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, maka harus pakai akal. Akal, kalau akalnya ulama kumpul musyawarah namanya ijma', kalau ulama dewe-dewe namanya qiyas, analogi. Ijma' artinya konsensus. Dengan ijma' dan qiyas, yaitu metodologi rasional, lahirlah ilmu yang dinamakan ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu Pak, bukan bikinan Quran, bukan bikinan hadis, bikinannya ulama. Menggunakan metode namanya ijma' dan qiyas. Ini kita paham gitu, wah ini orang paham ini, masya Allah. Surya pisan orang paham, jelaskannya itu orang paham, nggak bisa menjelaskan dengan baik. Contoh, nah cepet contoh biar paham. Di Quran bola bali wong salwangsul berulang kali aqimus sholah, sholat wajib, lakukan sholat. Ping piro berapa kali sholat yang wajib? Gak ada di Quran. Namanya sholat itu apa yang wajib? Gak ada di Quran. Pirang rokaat boten wonten teng Quran. Waktune wayah apa sholat boten wonten teng Quran. Paham betul? Yang ada di Quran harus sholat. Berapa kali? Namanya sholat itu apa? Berapa rokaat? Waktunya wayah apa? Kapan? Nggak ada di Quran. Di hadis ada. Yang wajib sholat 5 kali sehari semalam. Namanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Rokaatnya 2, 4, 4, 3, 4. Waktunya diterangkan min tulu'i fajr shadiq ila syuruqi syams. Itu subuh. Kalau zuhur, zawal syams. Ya, pokoknya diterangkan lah di hadis. Prakteknya, apa saja yang harus kita penuhi ketika kita sholat, apa saja yang harus kita tinggalkan ketika kita dalam sholat. Namanya apa? Syarat rukun. Nggak ada di hadis. Hadis yang menerangkan sholat 5 kali, namanya ini, waktunya ini, sekian rakaat. Caranya, juklaknya, aturan sholat, prakteknya nggak ada di hadis. Baru setelah ada ijma' qiyas, ada bunyi begini. Ini hasil ulama, hasil akal. Nek pengen bener kudu nganggo ilmu tadi loh. Ayat Quran mengatakan nek pengen bener kudu karo ilmu. Lah ini ilmunya keluar nih supaya bener sholatnya. Arkanus sholati arba'ata asyar. Rukune sholat ono 14. Al awwalu takbiratul ihram, ats-tsani an-niyyah, ats-tsalitsu al-qiyamu liman istata'a, ar-rabi'u qira'atul fatihati, al-khamisu ar-ruku'u, as-sadisu at-tuma'ninah. Ini namanya apa namanya nih? Apa namanya? Rukun sholat. Bikinannya siapa? Mengatakan ini? Bikinannya ulama. Bukan Quran, bukan hadis. Bikinannya siapa? Ulama. Jadi ini ono wong ngomong, mari kita kembali Quran dan hadis. Goblok. Nggak akan bisa sholat. Nggak akan bisa sholat. Mari kita berpegang hanya pada Quran dan hadis. Goblok. Nggak bisa sholat. Apalagi haji. Jenengan kesah haji. Ono wong lu haji. Meneng nang hotel Grand Zamzam sing ono jamin lho, paling apik, paling dekat dengan masjid. Pas mau ke Arafah tanggal 9 buka Quran, cari di Quran. Dari hotel Grand Zamzam ke Arafah itu arahnya kemana? Utara, selatan, barat, apa timur? Berapa kilo? Berapa jam kalau naik mobil? Kalau jalan kaki berapa jam? Kira-kira di Quran ada nggak itu? Buka Bukhari, Muslim, cari itu. Buatan kira-kira penjelasan itu. Kalau kamu ingin cepat sampai ke Arafah
Muzdalifah, Mina, ikut saja kiai, ikut saja kepala rombongan, ikut petugas lah, petugas pembimbing, apa namanya? KPIH, petugas bimbingan haji. Ikut saja, pasti nyampe ke Arafah. Kalau kamu cari sendiri di Quran hadis, mau cari Arafah, Muzdalifah, Mina, cari sendiri di Quran hadis, wong Bojonegoro wis mulih teko omah, nang kono masih urung ketemu, masih goleki terus nang Quran hadis. Artinya kita tidak bisa menjalankan agama dengan benar tanpa ilmunya ulama. Percaya monggo, betul-betul nopo WNU kok. Contoh siji maneh ben paham. Quran ketika diturunkan kepada Rasulullah SAW ditulis oleh para penulis. Kanjeng Nabi mboten saged nulis. Petugas tulisnya ada sendiri. Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali. Hanya Sayyidina Ali tidak sempurna, tidak full karena sering keluar. Yang full itu Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud. Tulisan Quran dalam sak menika, tulisan Quran ketika itu tulisan Arab belum sempurna. Ora iso maca sampean, kula pun bareng delok kon luar negeri, tulisan asli Quran zaman sahabat mboten saged maca. Titik mboten wonten. Ba ta sa ora ono titike. Jim ha kha ora ono titike. Polos gak ada titik itu. Nah, tahun 62 Hijriah baru ada titik. Yang bikin bukan Kanjeng Nabi, bukan sahabat. Yang bikin namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bikin titik. Ba nang isor siji, tak nang dhuwur loro, sa telu jim siji. Iku Abul Aswad Ad-Du'ali. Wis ono titik, sudah ada titik, masih banyak orang gak bisa baca Quran. Maka disempurnakan oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 185 Hijriah, bikin harokat. Fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, sukun, tasdid. Sing damel niku dudu Kanjeng Nabi, bukan sahabat. Ulama sudah tabi'it tabi'in. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Imam Sibaweh, yang bikin harokat. Wis ono titik, wis ono harokat. Wong Banyumas, wong Bojonegoro, wong Banyumas, nek maca Quran masih innallaha wasi'un ngalim. Alhamdulillah bil ngalamin. Sapanget Rasulullah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil, wah, orang Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, Majenang, sampai sekarang. Artinya apa? Mengucapkan huruf, mengeluarkan huruf, makhraj huruf, keluarnya suara tidak benar. Maka Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, siapa bu namanya bu? Abu Ubaid Qasim bin Salam, damel ilmu tajwid. Beliau wafatnya tahun 224 Hijriah. 224 Hijriah. Jadi ono ilmu tajwid niku 200 tahun sakwise Kanjeng Nabi. Baru ada ilmu tajwid, ngatur supaya maca Qur'ane bener. Idhar, idgham, ikhfa, qalqalah, huruf halak, idgham biguna, biguna, ikhfa syafawi. Niku baru ada tahun 200-an setelah Rasulullah wafat. Artinya apa? Artinya ngeten. Nek ana wong maca Qur'ane kok bener. Ana wong salat. Wong Bojonegoro salat. Salate bener, maca Qur'ane bener. Kula takon, Pak, jenengan belajar salat terus maca Fatihah, maca Qul ya ayyuhal kafirun kok bener? Dari mana Pak belajarnya? Dari Quran dan hadis. Bohong. Kalau ada orang baca Qur'annya benar, kemudian dia mengatakan hanya berpegang pada Quran hadis, bohong. Bisa baca Quran benar dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid yang bikin ulama. Bisa sholatnya benar dengan ilmu fikih. Ilmu fikih yang bikin ulama. Itu bukan Kanjeng Nabi, bukan Rasulullah, bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan. Yang bikin fikih, yang bikin tajwid. Tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz
memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Ar-Romahurmuzi, Syekh, bisa enggak kamu bikin ilmu supaya untuk menseleksi hadis, mana sahih, mana tidak sahih, mana hasan, mana dhaif? Siap, bisa. Imam Syihabuddin Romahurmuzi tahun 99 Hijriah bikin ilmu mustalahul hadis. Kita bisa tahu ini hadis sahih, ini dhaif, ini hasan, ini maqtu, mursal, marfu, mauquf. Dari mana itu? Dari ilmu mustalah. Bikinannya siapa itu? Bikinannya kan Nabi. Mosok kan Nabi sing duwe hadis ngajari ilmu hadis. Walhasil kalau mau benar kita harus dengan ilmu pengetahuan. Ayat Quran ini lho. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Kalau mau benar harus dengan ilmu. Ilmu itu bikinannya ulama, bukan bikinan Rasulullah, bukan bikinan Quran, bukan bikinan para sahabat. Ada ilmu bikinan sahabat cuma satu, ilmu faraid, ilmu mawaris, bikinan Zaid bin Thabit. Tafsir Ibnu Abbas nafsiri lah cemlong ya apa dijubui sidik-sidik kitab cilik tafas. Tafsir yang sempurna pertama kali tafsirnya Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 10 jilid, ulama, bukan sahabat, bukan. Tafsir sahabat bukan sempurna. Ibnu Abbas ya diambil yang penting-penting ngoten lho. Paham mboten? Artinya kesimpulannya, kalau ada orang mengatakan mari kita hanya pakai Quran hadis, ilmunya ulama berarti dibuang. Kalau ilmunya ulama dibuang, kita menjadi apa? Goblok, kembali jahiliyah lagi. Paham betul? Ya Allah. Jadi kita ini bisa praktek-praktek ibadah, mempraktekkan semua perintah agama bi'ilmil ulama. Lah ilmunya ulama itu ulama yang mana? Sekarang kita udah terima bahwa ilmunya ulama sangat penting. Sekarang ulama yang mana? Kita Nahdlatul Ulama mengikuti ulama ahli sunnah wal jamaah. Bukan ulama Syiah, bukan ulama Wahabi, bukan ulama Khawarij, bukan ulama Mu'tazilah liberal, tapi ulama ahli sunnah wal inggih menika yaitu nah ini ulama yang selalu mengarahkan kepada kita agar amal kita sesuai dengan sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut ahli sun. Kita ini supaya selalu berada sesuai dengan sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham betul? Wong NU kudu sesuai karo sunnah. Wes. Sunnah itu ada 3 macam. Wonten pinten sunnah niku? 1 sunnah qauliyah, ngendikane Kanjeng Nabi. Itu sunnah, perintah lan larangane lah. Nomor kali sunnah fi'liyah, perilaku yang dijalankan oleh Rasulullah itu kita harus ngikutin fi'liyah. Yang nomor 3 sunnah taqririyah. Apa? Sunnah takrir itu apa? Pembenaran dari Rasulullah. Kanjeng Nabi mboten nate ngendikan, Kanjeng Nabi mboten nate nglakoni, ngendikan perintah nggih mboten, nglakoni nggih mboten. Ana sahabat nglakoni, Kanjeng Nabi membenarkan. Ya wis bener wis, ya wis bener. Ngono ku dadi sunnah jenenge. Ngono iku dadi tapi sunnah taqririyah namanya. Kanjeng Nabi mboten nate ngendikan, Kanjeng Nabi mboten nate merintah, mboten nate nglarang, Kanjeng Nabi mboten nate nglampahi. Ana sahabat nglakoni kok Kanjeng Nabi ya wis bener. Iku jenenge dadi sunnah malah. Karena dibenarkan oleh Rasulullah. Sunnah taqririyah. Contoh. Ana wong, ana sahabat
muji-muji Rasulullah, ngalem Rasulullah, kata Pak, mboten namung tiyang setunggal. Sofia binti Abdul Muthalib, Sayyidina Ali, Hasan bin Thabit, Ka'ab bin Zuhair, Zuhair bin Abi Salma. Sing gadah syair memuji Kanjeng Nabi. Ana wong muji Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi napa nate merintah, pujilah saya, nate merintah ngoten mboten? Atau dia sendiri muji dirinya sendiri, mboten nate. Ana sahabat muji Kanjeng Nabi membenarkan jadi sunnah. Contoh Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma menghadap Rasulullah dengan pujian, banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda makbulu tas'al wushatu janabaiha waqiluhumu innaka yabna Abi Salma la maqtulu wa qala kullu khalili kuntu amuluhu la ulhiyannaka inni anka masyghulu faqultu khallu sabili la abalakum wa kullu ma qaddara ar-rahmanu maf'ulu kullu ibni untha wa in talat salamatuhu yauman ala alatin hadba'a mahmulu nubitu anna rasulallahi aw'adani wal afu inda rasulillahi ma'mulu mahlan hadaka alladhi a'taka nafilatal qur'ani fihi mawa'idhu wa tafsilu laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi arwa asma'u ma law yasma'ul filu innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syammul aranini abtalun labusuhumu min nasi dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaisu majazi'a idha nilu layat. Ini kalau diwaca kawit takon jam 4 kok. Sampeyan paling syairnya paling tobuati 5 paling. Malas. Bola balik ilahi las bosen. Ganti syairnya ganti. Inna Rasulullah sayfun yustadau bihi. Sungguh engkau Rasulullah bagaikan pedang yang mampu memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kesesatan. Engkau datang dari suku Quraisy, suku yang ada di pojok kota Mekah, kampung kota Mekah, salah satu suku yang ada di kota Mekah. Engkau datang dengan membawa kebenaran. Sahabat-sahabatmu gagah berani ketika di medan perang, tapi santun berakhlak ketika tidak di medan perang. Ya Allah niki isine ngalem-ngalem Kanjeng Nabi sampai sak pole pun, sampai sak tinggi-tingginya ngalem niki. Rasulullah hebat, Rasulullah mulia, Rasulullah orang baik, orang sempurna. Kanjeng Nabi mboten nglarang, mboten nyegah. Malah Kanjeng Nabi maringi selimut yang sedang dipakai. Selimutnya lurik-lurik, bergaris-garis. Lah selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Kalau selimut polos batoniyah, muttaqiina ala furushim batainuha, itu selimut polos. Nah niki selimutnya lurik-lurik, bahasa Arabnya napa? Ngantusan niki. Kanjeng Nabi sak sampunipun dialem dipuji, seneng. Malah nguwehi maringi burdah. Selimut ngantusan niki burdahnya masih di Museum Hagia Sophia di Turki masih wonten. Burdahnya Kanjeng Nabi yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji beliau, masih ada di Turki. Artinya apa artinya? Artinya memuji-muji Rasulullah, moco deba, moco barzanji, moco sintuduror, moco burdah, moco nopo mawon, sunnah takri, dibenarkan oleh Rasulullah, tidak dilarang, malah dibenarkan menjadi sunnah, bukan bid'ah. Goblok. Nah, burdah yang terkenal yang nyampe ke Bojonegoro, burdah karanganipun Muhammad Syarafuddin Abu Sa'id Al-Busiri. Beliau sakit stroke 1 bulan, gak bisa bangun, ngimpi jumpa Rasulullah pada suatu malam. Ya Rasulullah,
izinkan saya akan membuat qasidah syair yang isinya memuji-muji engkau, menyanjung-nyanjung engkau. Ya silahkan bikin. Seminggu jumpa lagi, sudah selesai Rasulullah saya bikin. Coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Setelah dibaca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam, Rasul tersenyum, wa radhiya anhu, senang, menerima, dipuji, wa masaha jasadahu, diusap-usap, besoknya sembuh, waras. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idomi famali ainaika. Teruskan, ayo terus Bu, ayo bareng yuk. Famali ainaika in tultafu fahamata wa mali qalbika in kultastafik yahimi ayah sabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turid dam'an ala talali wala arabta li dzikr bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika. Ya bagus. Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau rindu, kangen pada pacarmu yang ada di desa di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari angin bertiup kencang di desa Kalzimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap berkilat di desa Idom? Kenapa hatimu resah? Kenapa gak enak makan, gak enak tidur? Gak bisa makan, gak bisa tidur? Pasti kamu sedang mabok cinta. Pasti itu, gak bisa disembunyikan. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udhri ma'dziratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Naam, benar, saya sedang mabuk cinta. Saya sedang rindu pada seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau engkau tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kamu akan memakluminya. Siapa yang sedang kamu rindukan? Sampai nangis-nangis, gak enak makan, gak enak tidur, nangis tidak henti-hentinya. Siapa yang sedang kamu kangeni? Yang sedang kurindukan adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami da'mad da'at. Teruskan. Da'mad da'at hunna sarafi. Tadi ada ngapal tadi? Yang kurindukan, yang sampai aku kangen nangis-nangis adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul insi wal jin, sayyidul arab wal ajam, sayyidul alamil mulki wa alamil malakut, sayyidul dunya wal akhirah, sayyidul kauni wal wujud. Dialah yang kuharapkan syafaatnya ketika kita menghadapi persoalan-persoalan malapetaka, bencana alam, penyakit menular, masalah yang rumit, krisis. Hanya syafaat Rasulullah yang bisa kuharapkan. Ini contoh bahwa memuji-muji Nabi Muhammad itu sunnah, bukan bid'ah. Yep. Percaya silahkan, nggak apa-apa. Yang nggak percaya nggak dapat syafaat Rasulullah, silahkan. Jadi kalau ada orang Bojonegoro nggak percaya bahwa ada syafaat Rasulullah, alhamdulillah. Ben syafaat Kanjeng Nabi khusus gong enu tok. Alhamdulillah. Ojo kabeh. Ini syafaat terus. Ono wong kondok karo kula. Waktu ayah saya mati nggak saya tahlilin. Kenapa? Saya nggak percaya doa itu sampai pada orang mati. Aku ora percaya donga iku teko nang wong mati. Ya wis.
Muga-muga bapak sampean digebuki malaikat, dia tek-tek sampai remuk, digebuki malaikat, kok besok mlebu rokok sampai gesong. Jangan marah orang teko kok. Aja muring iki ora teko, donga ora teko kok. Paham mboten? Paham mboten? Dia ngomong donga ora teko, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu waj'al jannata wa mathwahu. Mboten teko. Oh enggak nyampe ya wis, muga-muga Allah ma'adzibhu wadkhilhun nar wadribhu. Muga-muga bapak sampeyan gebuki malaikat sampai remuk, mlebu rokok, disiksa selawase. Jangan marah, jangan marah. Aja muring, ora teko donga ora teko. Paham mboten? Paham mboten? Jadi ana wong ora percaya nang donga iku teko sampe ndongake wis sing elek. Kok muring ora coba jajale muring mboten? Kira-kira nesu mboten kira-kira? Sebab kok bapakmu saiki digebuki malaikat, remuk ajur dia tek-tek malaikat mungkar nakir. Semoga besok bakal mlebu rokok lah, selawas-lawase dibakar nang geni. Kira-kira muring mboten ndongake wonten? Aja muring ora teko wae, Pak. Ndonga ora teko wae kok. Hadirin kang kula hormati. Nah, inilah semua yang kita lakukan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan argumentasi ilmiah. Tidak sembarangan kita asal melakukan tapi tidak ada dasarnya. Semua ada dasar ilmu yang benar. Wes. Bukan hanya ilmu agama. Umat Islam dulu menguasai bahkan menciptakan beberapa ilmu pengetahuan. Orang pertama kali membuat matematik, instrumen matematik yang sangat penting. Ono wong, Pak, gawe ilmu hitung. Basa wis dadi, ilmu wis dadi. Dia bingung. Ini saya beri nama apa ilmu ini? Kata temannya, beri nama saja nama kamu. Karena kamu yang menciptakan. Karena yang menciptakan namanya Jabir bin Hayyan al-Azdi, lahir tahun 100, wafat tahun 161 Hijriah, maka ilmunya dinamakan Al-Jabar. Orang pertama kali menciptakan kacamata siapa yang gawe iki? Pertama kali gawe kacamata Hasan bin Haytham. Orang pertama kali gawe peta bumi, gambar bumi, walaupun sekarang dilihat banyak salah, waktu itu belum ada alatnya. Namanya Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi. Orang pertama kali gambar planet ruang angkasa Abdurrahman ibn Hawqal. Orang pertama kali bikin ilmu kedokteran ditulis dengan baik Muhammad bin Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi Fit-Tib. Ngantos saiki fotone masih ono nang Universitas Sorbonne Prancis. Reses, maksudnya Rozi, reses mereka bilang. Orang pertama kali bikin organ alat musik Abu Nasr Al-Farabi. Dikira Amerika, Pak. Belum lahir Amerika waktu itu. Amerika jarang lahir. Amerika tuh lahirnya Amerika abad ke-17. Niki wis wong sing gawe organ sudah 14 abad yang lalu. Namanya Abu Nasr Al-Farabi. Orang pertama kali bikin apa lagi? Orang pertama kali terbang, mencoba terbang. Coba sih. Namanya Abbas bin Farnas. Terbang sekali selamat, 2 kali sukses, 3 kali sukses, 4 kali kesuwen, kelamaan jatuh mati. Pertama kali orang mencoba terbang, namanya Abbas bin Farnas. Orang pertama kali bikin komus, dictionary, komus. Sedunia urung ono waktu ini jeneng komus itu. Niku Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang bikin harokat tadi dulu. Bikin ilmu arud juga. Ya Allah, jadi orang Islam dulu didorong oleh ayat tadi dulu. Ayat kalau kamu mau benar harus dengan ilmu, maka berlomba-lomba menciptakan ilmu pengetahuan. Nah, saya bisa pinter. Saya bisa dari sarjana, doktor, insinyur, SH, cukup dereng? Belum. Quran mengatakan waliya'lamal ladzina utul ilma an haqqu min rabbik fayu'minu bih. Sarjana, ilmuwan harus beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman, maka akan menjadi orang jahat. Kalau jahat, lebih baik orang bodoh. Orang bodoh mencuri sepatu di masjid. Orang pintar mencuri pabrik sepatu. Zaman nggak iso kan? Kan nggak iso kan piye caranya nyolong pabrik sepatu, nggak iso kan? Yang ya goblok.
Orang bodoh jahat mencuri kayu di hutan, piro? 100 batang, 1.000.000 batang, goblok. Orang pinter kalau sudah nyuri hutan selama 30 tahun Orde Baru, 40 juta hektar hutan yang rusak kita ini dicuri oleh orang yang pinter. Kalau orang bodoh paling 100 batang, 1.000 batang, bodoh ibu. Orang bodoh ingin ngambil uang di bank, ayo piye caranya ayo. Jenengan pengen jupuk bank duit ning bank, yang BRI apa BCA, piye caranya ayo. Ayo piye caranya delok. Nggawa kanca 10 sepeda motor, nggawa celurit gitu ya, mlebu nang bank ditodong ambil uangnya, bodoh. Kalau yang pinter tanpa celurit, tanpa pistol, triliunan bisa hilang. Jangan goblok paling iso nodong entuk piro. Kalau orang pinter cara ngambil uang 6 triliun tanpa pistol, tanpa golok. Paham betul? Paham enggak? Betul Pak, betul paham sana kita. Jadi orang pinter harus fayu'minu bih, beriman kepada Allah. Orang tidak beriman kepada Allah pasti bangkrut. Babilonia, Fir'aun, Soviet, Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, mana lagi? Bangkrut semua negara yang tidak beriman itu. Mesopotamia, Finisia, bangkrut, tinggal sejarah saja itu. Yunani kuno, Romawi, Persia, negara bangkrut karena masyarakat tidak beriman kepada Allah. Oleh karena itu, kalau Indonesia ingin langgeng, memang Indonesia sudah berdasarkan Pancasila, yang nomor setunggal harus beriman kepada Tuhan. Insya Allah negara ini akan langgeng selama masyarakatnya, rakyatnya beriman kepada. Begitu rakyat tidak beriman, itulah dimulainya kehancuran sebuah bangsa. Jangan dikira Fir'aun gak sakti Pak. Fir'aun itu sakti, bisa bikin piramid. Piramid itu candi, bangunan yang luar biasa, nggak pakai aduan, botol disusul tapi kenceng, lempeng, lurus. Kalau jam 12 siang nggak ada bayangannya, saking lurusnya. Sudah usia 4.000 tahun, 4.500 tahun. Fir'aun itu hebat, pinter-pinter, tapi bubar. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah. Soviet, USSR, United Socialist Soviet Republic, negara Soviet bubar Pak, bubar. Umurnya 90 tahun, bubar. Negara besar itu, pinter itu. Karena apa? Karena tidak beriman kepada Tuhan. Paham betul? Paham betul? Monggo, menawi Indonesia kepengen selamat terus langgeng, harus kita pertebal iman kita semua. Wes, saniki wis berilmu beriman cukup dereng? Belum. Satu lagi, fatuh bitalahu qulubuhum wal ya'lamal ladzina utul ilma al-haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatuh bitalahu qulubuhum. Orang yang beriman, orang berilmu, satu lagi harus berakhlak, hatinya harus mulia. Ada orang pinter doktor, yo nang masjid yo sholat yo haji, tapi tiap hari menfitnah, tiap hari mengadu domba, tiap hari suudzon, tiap hari takabur, mati yo wong koyo mati aja kayak gitu. Gak ada gunanya itu. Sampeyan butuh mboten? Nah wong koyo iku butuh mboten? Ana wong pinter Pak, insinyur, sarjana, doktor, pinter, yo sholat nang masjid sholat, yo lunga haji, tapi saben dina kerjane niku ngeduwong, fitnah, ngelek-ngelek kancane, ngadu domba, suudzon, takabur, sombong, egois. Butuh ora nang wong kaya ngono iki? Butuh mboten sampean? Mati yo wong kaya ngono iki ora ono gunane lah. Oleh karena itu, bangsa ini akan hancur kalau isinya orang-orang pinter yang tidak berakhlak. Sebenarnya orang yang semakin pinter harus semakin akhlaknya mulia, memberi contoh kepada orang yang bodoh, memberi contoh kepada orang awam. Doktor, insinyur, sarjana hukum, dokter Andes harus semakin berakhlak untuk menjadi contoh orang-orang awam, rakyat kecil. Paham betul? Nah, monggo, mari kita membangun akhlakul karimah. Semakin ilmu kita tambah, semakin akhlak kita baik. Ikhlas, tawadu, santun, pemaaf, husnudzon,
selalu baik dengan orang. Mari, semakin kita berilmu, semakin akhlak kita baik. Jangan sebaliknya, semakin berilmu, semakin akhlaknya kurang ajar. Gak ada gunanya ilmunya itu. Monggo. Maka kita disebut wal jamaah, supaya kita selalu bersama-sama masyarakat. Nah, masyarakat kebanyakan juhala, fukoro. Masyarakat kita kebanyakan bodoh, ketinggalan, fakir miskin, lemah. Harus kita kancani, harus kita urus. Pak Wasis harus ngurus wal jamaah, bukan ngurus orang elit. Ketua NU harus ngurus orang kecil, jamaah, bukan ngurus orang elit. Kalau yang elit gak usah diurus lah, ngurus elit, ngurus sugi orang usah diurus. Yang diurus siapa? Siapa yang diurus? Wal jamaah. Masyarakat banyak kita ini melarat, mustadafin, orang duwe kerja, bodoh, orang duwe ilmu. Ayo, itu yang kita urus, yang harus kita pelihara. Pertama kali orang yang mendirikan Ahlussunnah wal Jamaah adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wafat tahun 234 Hijriah. Beliau nulis kitab tentang Ahlussunnah wal Jamaah namanya Maqalatul Islamiyyin Al-Ibanah Ar-Risalah ila Ahli Thaghar Al-Luma'. Imam Asy'ari wafat diganti oleh muridnya namanya Abdullah Al-Bahili. Nang Al-Bahili kitabnya mboten wonten, silang bu kitabnya nang ndi. Al-Bahili duwe murid Abu Bakar Al-Baqillani, kitabnya namanya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-I'jaz, Al-Bayan. Dan wafat duwe murid Abdul Malik Imam Haromen Al-Juwaini, kitabnya Lataiful Isyarat, Ghiyathul Umam, Al-Arba'in, apalagi Asy-Syamil. Imam Haromen mati duwe murid Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, kitabnya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Mustasfa, Al-Manhul, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Al-Qisal Mustaqim, Mi'arul Ilm, apalagi Al-Iqtisad fil I'tiqad, Lijamul Awam, Tahaffudzul Falasifah, Maqasidul Falasifah, Al-Madunah Ghairi Ahli, Mishkatul Anwar, Al-Hikmah fi Makhluqatillah, Al-Muqidh minad Dhalal, Ihya Ulumuddin, Jawahirul Quran. Itu karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali wafat duwe murid Abdul Karim Asy-Syahrastani, kitabnya Al-Milal wan Nihal, Musara'atul Falasifah, Nihayatul Iqdam. Syahrastani wafat duwe murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi, kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib 16 jilid, Al-Matalibul Aliyah 5 jilid, Al-Mabahathul Masyriqiyah 2 jilid, Al-Mahsul fi Ilmil Usul 4 jilid. Razi wafat duwe murid Aduddin Al-Iji, kitabnya namanya Al-Mawaqif 7 jilid. Al-Iji wafat duwe murid Abu Abdillah As-Sanusi, kitabnya namanya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi wafat duwe murid Ibrahim Al-Baijuri, kitabnya Jauhar Tauhid, bisa terjemah bahasa Jawa keh. Baijuri wafat duwe murid Ahmad Ad-Dasuqi, kitabnya namanya Ummul Barohin. Dasuqi wafat duwe murid Ahmad Zaini Dahlan, kitabnya namanya Ad-Durarus Tsaniyah, Al-Kawakibud Durriyah Mutamimah. Zaini Dahlan duwe murid Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat, kitabnya namanya Fathul Arifin. Ahmad Khotib Sambas duwe murid Muhammad Nawawi Banten, kitabnya Tafsir Munir, Syarah Safinah, Syarah Sulam. Nawawi Banten duwe murid Mahfud Termas, Arsyad Banjarmasin, Khalil Bangkalan, Abdus Somad Palembang. Mahfud Termas gak ada kitab Manhaj Dzawin Nadhar, Bughyatul Mustarsyidin. Mahfud Termas duwe murid Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari nggawe Nahdlatul Ulama, wafat diteruskan oleh putranya Wahid Hasyim. Wahid Hasyim ketua PBNU, Menteri Agama, dan anggota tim inti PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Hatta, Agus Salim, Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Laimena, Maramis. Jadi Wahid Hasyim tidak termasuk yang menjadi panitia mempersiapkan proklamasi 17 Agustus 45. Jadi NU melu gawe negara ini Pak. Dikira NU sunah tahlil wae apa? Ojo watir Ahlussunnah wal Jamaah itu tepung, silsilahnya tepung. Itu dari Imam Asy'ari ke sini. Dari Imam Asy'ari ke sana bagaimana?
Asy'ari gurunya namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abul Hudzail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nazzam. An-Nazzam gurunya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha gurunya Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Ali. Putranya Sayyidina Ali namanya Muhammad dari istri kedua. Siti Fatimah wafat, Sayyidina Ali nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Punya anak cerdas namanya Muhammad, terkenal dengan Muhammad bin Hanafiyah. Kanggo bedakan karo Sayyidina Hasan Husain. Oh, ini bukan cucu Rasulullah tapi istri lain. Muhammad bin Hanafiyah ngulang di Masjidil Haram. Muridnya pinter-pinter, Ghailan Ad-Dimashqi, Ma'bad Al-Juhani, Wasil bin Atha. Itu muridnya itu. Ghailan Ad-Dimashqi, Ma'bad Al-Juhani, pendiri madhab Al-Qadariyah, madhab liberal, intelektual. Wasil bin Atha pendiri Mu'tazilah. Ngoten lho asal ceritane. Alah. Ceritong ini orang ngerti sampean. Lah Muhammad bin Hanafiyah ngajine nang sapa? Nang bapane Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali ngajine nang sapa? Nang mertuane Rasulullah. Lah Rasulullah ngajine nang sapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Dari Gusti Allah. Jadi panjenengan melo NU itu silsilah tekan Gusti Allah. Luar biasa. Luar biasa. Ayo ormas yang lain mana silsilahnya sampai kemana? Silakan tanya. Ente ormasnya apa? A. Ayo. Pendirinya siapa? Muridnya siapa? Gurunya siapa? Bisa sampai Rasulullah enggak? Kalau sampai jempol. Kalau NU insya Allah sampean melu NU tekaning Rasulullah pak sanadnya. Jangan khawatir. Paham betul? Paham betul? Milo kita harus bersyukur kita menjadi warga Nahdlatul Ulama, ahli sunnah wal jamaah. Jangan khawatir. Pada kuburan takone mungkar nakir, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Nek dijawab Allah, takon maneh. "Wa man nabiyuka?" Siapa nabi kamu? Muhammad. Ya bener, jawab bener. Tapi takon maneh. "Wa ma kita buka?" Supaya cepet nyingkrih mungkar nakir. "Man rabbuka?" Rombongan Hasyim Asy'ari Tebuireng. Itu yang tegas saja. Oh iya. Oh iya sudah saya tahu. Oh maka tengah akhirat tuh ono wong amalnya bagus semua, soleh semua, dosanya kecil-kecil, langsung masuk surga tanpa dihisab. Kan ngoten nggih? Tsulutsy yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ono kiai-kiai amalnya soleh, dosanya cilas mlebu surga lah tanpa dihisab. Ono maneh amalnya soleh banyak, dosanya juga banyak. Wes nang surga wis lah. Wa tsulutsiyatu nabidunubihim wa khotoyahum fayufaru lahum. Disempuro dosanya, amalnya banyak, dosanya banyak. Udahlah masuk surga. Yang ketiga modelnya sampean modelnya ini. Yang ketiga ini. Wa tsulutsiyatu nabidunubi wa khotoya idzam. Dosa tok amale ora ono. Dosanya gede-gede, amal solehnya nol. Kata malaikat, wah ini yang ini neraka ini, nggak bisa. Dicarikan jalan keluar supaya SP3 nggak bisa, neraka ini. Nggak mau pak, saya nggak mau masuk neraka. Kenapa? Karena saya cinta ulama. Karena saya ikut ulama. Malaikat ketawa, kamu ngaku ikut ulama, amal kamu tidak ada yang mirip amalnya ulama. Ulama soleh kamu kurang ajar, ulama ibadah kamu nggak pernah, ulama nggak pernah dosa kamu peminum pemabok. Mana buktinya bahwa kamu cinta ulama? Mana amal kamu tidak ada yang seperti amalnya ulama. Sebentar malaikat, saya punya bukti katanya. Sebentar saya ambil. Dia pergi sebentar datang lagi, kalender saya NU. Gambarnya ulama semua, nggak pernah ada gambar Luna Maya, Cutari, Inul nggak pernah. Sejak saya lahir, sejak saya dewasa. Tahun 60-an, tiap tahun kalendernya NU semua. Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Hasyim, Mbah Mahfud Siddiq, Mbah Abdullah Ridwan, Kiai Ilyas Ruqyat. Ayo mana fotonya yang bukan ulama? Malaikat rapat pak, malaikat rapat. Dengan sesama malaikat, ini gimana nih ada orang kayak gini nih. Ini ngakunya cinta ulama, amalnya jelek, tapi memang buktinya kalendernya NU semua. Fotonya kiai semua, nggak pernah ada fotonya bintang film atau artis. Akhirnya sepakat, malaikat sepakat, surga aja surga lah. Pokoknya surga itu.
Wa thulutsiyatuna bidzunubi wa khotoya 'idzab ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalnya jelek tapi satu modalnya, syahadah bi alla ilaha illallah wa syahadah bi anna muhammadan rasul. Buktinya diperkuat dengan bukti kalendernya NU. Wes surga wis tenan niku. Oleh karena itu mari masyarakat Bojonegoro beriman, berilmu dan berakhlak, apalagi menghadapi pilbub, mari kita dahulukan akhlakul karimah. Boleh bersaing harus, boleh kompetisi, boleh berlomba, tapi tetap jaga akhlak, tetap jaga fatsun. Jabatan hanya 5 tahun, jangan sampai mengorbankan akhlak, jangan sampai mengorbankan persaudaraan, jangan sampai mengorbankan kerukunan. Jaga kerukunan persaudaraan. Tetap pilihan monggo, beda-beda. Misalkan UNU nyoblos bupatinya beda-beda, ora apa-apa wis lah, ora apa-apa wis. Tapi yang penting akhlaknya tetap baik, tetap akur dalam hal-hal yang lain. Jangan sampai hanya karena pemilihan bupati kita bertengkar, kita tidak solid, kita mboten akur. Syukur pilihan wong NU siji. Wah, ini pun malah niku pasti menang lan akur niku bakal niku. Asal bagi-baginya rata. Ini masalah bagi-bagi nih masalah ini. Ya Allah. Hadirin kang kula hormati, politik dewasa ini nggak karu-karuan. Kenapa? Karena memasuki era globalisasi. Era yang sangat global, sangat umum. Apa yang ada di luar negeri pasti mempengaruhi dalam negeri. 30 tahun yang lalu sosialis ambruk. Sistem ekonomi sosialis Soviet ambruk, Yugoslavia bubar, Eropa Timur bubar, Jerman tadinya 2 sekarang jadi 1 lagi. Sosialis dikecam, gagal membangun ekonomi sosialis karena bertentangan dengan naluri kemanusiaan. Sekarang saniki yang lagi digoyang, yang lagi dikritik, yang lagi demo, kapitalis. Wall Street di Washington tiap hari di demo bahwa kapitalis itu hanya memperkaya sekelompok orang saja, lainnya miskin semua. Kekayaan triliunan, miliaran dolar hanya milik orang-orang tertentu saja. Yang lainnya rata-rata melarat lah, pas-pasan lah. Ini hari ini kapitalis sedang didemo terus, Pak. Insya Allah yang paling pas bakal manusia akan sadar sistem ekonomi Islam. Kalau ekonomi Islam piye? Silahkan orang kaya, tapi syaratnya harus halal cara kayanya. Dan kalau sudah kaya harus zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, korban, akekah, nazar, apalagi apa meneh? Itu harus itu. Kaya silahkan, tapi kalau udah kaya harus ada pemerataan. Bukan hanya pengembangan tapi juga pemerataan. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jangan sampai kekayaan harta hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja. Harus ono sing merojol, ono sing netes teng masyarakat kecil. Lah, sebenarnya idealnya seperti itu. Orang yang paling kaya sedikit, kelas menengah banyak. Yang miskin sedikit. Sekarang belum sampai ke situ. Orang yang kaya sedikit, yang paling banyak, yang miskin, kelas menengah sedikit. Idealnya nanti konglomerat, ya harus ada sih, pasti ada. Orang yang kaya sedikit, kelas menengah yang banyak. Yang di bawah orang miskin sedikit. Maka program pemerintah ada yang namanya KUR, kredit untuk rakyat. Tapi mbuh prakteknya orang tekonan sore ya. Heran saya juga, saya pernah ngomong tuh sama presiden, ada Pak Khairul Tanjung, ada yang punya Bank Mega. Ini KUR ini sampai 16 triliun kemana? Orang miskin yang mana yang dapat? Saya pulang ke Cirebon, tanya tetangga saya si Dul, si Jumadi, Solikin, Dulkipli, Madrais, nggak ada yang dapat kur ini. Orang kaya, orang miskin yang mana ini? Pengentasan kemiskinan melalui KUR ini. Ternyata ketika kita ingin mendapatkan KUR masih harus ada kolateral. Nah, yang punya kolateral yang jelas bukan Jumadi, bukan Solikin. Yang punya kolateralnya Haji Ahmad, Haji Abu Bakar yang sudah punya
kelas menengah lah. Kalau yang kelas miskin, tukang rujak, tukang pecel, tukang beca, ya nggak mungkin punya kolateral, nggak mungkin punya jaminan untuk mengambil utang. Ini perlu kita dukung program KUR, tapi juga pemerataannya harus diperbaiki. Kalau itu yang dilakukan oleh pemerintah, NU harus dukung pemerintah. Kalau itu program yang pro rakyat, sing demi rakyat miskin, pemerintah melakukan, NU harus dukung pemerintah sampai tahun 14. SBY Budiono harus kita dukung. Tapi kalau pemerintah gagal mengentaskan kemiskinan, gagal membuka peluang kerja, gagal menyelamatkan rakyatnya dari kelaparan, maka kita harus kritik itu pemerintah. Kita harus memasukkan kritik, kita harus negor kalau pemerintah tidak pro rakyat. Tapi selama pemerintah itu berupaya mensejahterakan rakyat, harus kita dukung. Tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan, kesejahteraan. Kalau pemerintah tidak ada upaya untuk mensejahterakan rakyatnya, harus kita kritik. Selama masih pro rakyat, harus kita dukung. Gitu loh, prinsipnya gitu NU itu. Kita bukan partai politik, bukan. Tapi kita punya prinsip. Harus selalu kritis terhadap pemerintah selama pemerintah menyimpang. Tapi kalau pemerintah baik, harus kita dukung. Betul. Nggih, paham nggih? Moga-moga wonten manfaatipun kedatangan saya ke sini. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.